Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnalisa Puspitasari. Saya mahasiswa program studi manajemen. Dalam video ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini, saya akan memosisikan diri saya secara profesional sebagai seorang Chief Information Officer atau CEO di PT Kasir Pintar Internasional Indonesia. Saat ini perusahaan kami sedang menghadapkan pada situasi krisis ekonomi global yang memaksa kami untuk melakukan efisiensi besar-besaran, yang dimana anggaran operasional IT kami dipotong secara drastis sebesar 50%. Sebagai seorang CEO, saya dituntut untuk mengambil keputusan strategis yang sulit, yaitu menentukan satu fitur premium yang harus dihapus dan satu fitur utama yang wajib dipertahankan demi menjaga keberlanjutan aplikasi kaset pintar di tengah keterbatasan ini. Sebelum masuk ke dalam keputusan strategis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu profil di sistem yang kami kelola. Kaset Pintar adalah sebuah sistem informasi berbasis cloud atau software as a service berbentuk aplikasi kasir digital atau point of sales yang dirancang khusus untuk membantu pelaku UMKM. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola transaksi harian, memantau perputaran stok, dan menyusun laporan keuangan secara otomatis hanya melalui ponsel pintar. Proses bisnis utama yang kami fasilitasi di dalam sistem ini meliputi pencatatan transaksi penjualan secara real time, manajemen inventaris barang seperti menginput nama produk, kategori, jumlah stok, hingga jual, serta penyediaan laporan rugi otomatis yang sangat krusial bagi para pemilik usaha untuk mengambil keputusan bisnis mereka. Dengan adanya pemotongan anggaran IT sebesar 50%, keputusan strategi pertama yang saya ambil sebagai CIO adalah menghapus fitur integrasi otomatis ke banyak marketplace atau fitur omnichannel premium. Alasan utama penghapusan ini adalah karena fitur sinkronisasi stok dan pesanan ke berbagai platform e-commerce, pihak ketiga membutuhkan biaya pemeliharaan API yang sangat tinggi, serta memakan beban server yang terus-menerus melakukan sinkronisasi data yang berat secara real time. Di saat anggaran kami dipotong setengahnya, biaya infrastruktur untuk mempertahankan fitur ini menjadi beban yang terlalu besar dan tidak efisien. Keputusan menghapus fitur ini tentu memiliki konsekuensi yang mendalam di berbagai lini. Dari sisi pengguna atau nasabah, para pedagang berskala menengah yang menjual di banyak marketplace sekaligus pasti akan merasa kurang nyaman karena terpaksa harus kembali menginput data stok mereka secara manual ke aplikasi kasir. Namun, bagi mayoritas pengguna, kami yang merupakan UMKM berskala kecil atau mikro dengan toko fisik, hilangnya fitur integrasi ini sama sekali tidak menghentikan operasional utama mereka. Dari posisi proses bisnis internal IT, keputusan ini akan sangat mengurangi beban kerja tim developer dari kewajiban memperbaiki bug yang sering terjadi akibat perubahan kebijakan API. Pihak ketiga secara mendadak. Proses pemeliharaan server kami menjadi jauh lebih ringan dan hemat biaya. Secara keberlanjutan, organisasi langkah ini mampu memangkas biaya sewa server cloud perusahaan secara instan, sebesar hampir 30 hingga 40%. Sehingga kita bisa mengamankan arus kas perusahaan agar aplikasi kasir pintar versi dasar tidak sampai mengalami mati total atau shutdown. Sebaliknya, keputusan strategis kedua yang saya ambil adalah wajib mempertahankan fitur manajemen stok barang dan pencatatan transaksi penjualan. Alasan utamanya adalah karena kedua modul ini merupakan core value, fondasi paling mendasar dan jantung utama sebuah aplikasi kaset digital. Tanpa adanya kemampuan untuk menginput barang, mengurangi stok saat terjadi penjualan, dan mencatat transaksi harian, kasir pintar akan kehilangan identitas secara fungsi utamanya di mata pengguna. Konsekuensi dari keputusan mempertahankan fitur ini sangat positif bagi organisasi. Terhadap pengguna, kepercayaan mereka akan tetap terjaga dengan sangat baik. Para pedagang tetap bisa mengandalkan handphone mereka sebagai pengganti mesin kasir konvensional untuk melayani pembeli setiap harinya tanpa ada gangguan operasional. Dari sisi proses bisnis, aliran data transaksi ini akan tetap masuk ke dalam sistem cloud kami dengan lancar, sehingga akurasi data laporan keuangan dasar yang dibutuhkan oleh pengguna tetap terjamin. Bagi keberlanjutan organisasi, dengan mempertahankan fitur ini, Kasir Pintar tetap memiliki nilai jual yang kuat di pasar digital.
pengguna versi gratis maupun pengguna berbayar dengan pengguna atau user base yang solid untuk kembali bangkit untuk melakukan ekspansi saat situasi finansial organisasi sudah membaik di masa depan. Namun, sebagai seorang CIO, mengambil keputusan bukan hanya tentang menentukan fitur mana yang dihapus atau dipertahankan. Saya juga harus memikirkan risiko yang mungkin muncul setelah keputusan tersebut diterapkan, serta strategi untuk mengatasinya. Risiko pertama adalah kemungkinan sebagian pengguna premium merasa kecewa karena kehilangan fitur integrasi marketplace. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, perusahaan dapat kehilangan pelanggan berbayar. Untuk mengurangi risiko tersebut, strategi yang akan saya lakukan adalah memberikan pemberitahuan secara transparan kepada seluruh pengguna mengenai alasan perubahan ini, sekaligus menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan agar layanan utama tetap berjalan dengan stabil. Selain itu, kami juga memberikan panduan pengguna alternatif agar proses pengelolaan stok secara manual tetap mudah dilakukan. Sebagai kesimpulan dari analisis saya, krisis pemotongan anggaran sebesar 50% ini memaksa seorang CIO untuk berpikir realistis dan kembali ke akar produk atau big core. Mengorbankan fitur integrasi omnichannel yang kompleks adalah sebuah pengorbanan pahit yang wajib diambil demi menyelamatkan fitur manajemen stok dan kasir digital yang menjadi nyawa utama bagi jutaan pelaku UMKM pengguna aplikasi kasir pintar. Demikian analisis dan argumentasi keputusan strategis dari saya selaku CIO untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.